Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Antonia, Mbak Vina Triani, dan saya, Gameli Alfius, izin mempresentasikan terkait business model Canvas yang kami susun dalam Bisnis. Ayo membacanya yang benar. Ayo, Ameli. baik Bu, izin mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas yang kami susun. Di sini kami mendapatkan bidang pendidikan akuntansi dengan produk yang kami angkat yaitu tentang seperti itu. Tapi untuk isinya itu kami memasukkan akuntansi perusahaan jasa pada game tersebut. Mengenai kayak di monopoli itu kan ada permainan membeli aset. Nah, itu di situ kami juga memasukkan mengenai standar akuntansi untuk pembelian aset. Nah, yang pertama di sini mengenai key partnernya, yaitu yang pertama Maaf. Bacanya ya, customer segmentnya siapa, makanya di situ kan customer segments, customer relationship, channels, value proposition, itu semua kan tujuannya untuk customer ya. Jadi dari sebelah kanan ya Tere ya bacanya. Silakan. baik Bu. Saya ulangi, yang pertama yaitu dari customer segment, itu ada pelajar dari SMA dan juga SMK. Selanjutnya ada dosen terkhusus jurusan akuntansi, ada mahasiswa pendidikan akuntansi atau mahasiswa akuntansi, dan juga untuk umum. Nah, di sini monopoli akuntansi ini berperan sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya untuk customer relationship-nya, ini kami memberikan potongan harga untuk minimal pembelian 10 paket monopoli. Jadi apabila dari customer itu yang membeli dalam jumlah banyak, kita menyediakan potongan harga. Selanjutnya ada untuk pembelian melalui aplikasi belanja online, akan mendapatkan buku akuntansi secara gratis. Nah, buku akuntansi yang dimaksud di sini itu seperti manual book. Jadi di monopoli akuntansi itu nanti mendapat buku akuntansi yang berisikan mengenai kayak standar akuntansi di perusahaan jasa, juga seperti aturan-aturan pembelian aset, dan juga hal lainnya juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami juga mengadakan di bazar atau event. Kami memberikan potongan harga melalui event tersebut. Selanjutnya dari monopoli akuntansi ini untuk value proposition-nya yaitu yang pertama tersedianya peraturan permainan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan jasa. Jadi walaupun di sini kami membuat permainan, tetapi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pelajari di sekolah. Selanjutnya media pembelajaran yang monopoli akuntansi ini juga sebagai media pembelajaran yang menarik juga menyenangkan. Dengan adanya monopoli akuntansi ini, para siswa bisa belajar lebih menyenangkan dan juga lebih enjoy ketika mereka mempelajari dan juga memahami mengenai akuntansi. Selanjutnya, value dari bisnis kami ini juga mudah dibawa kemana saja, jadi tidak merepotkan ketika mereka belajar di mana saja yang mereka inginkan, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Antonia.
Baik, kemudian untuk key activities-nya, itu pertama membeli kertas duplex untuk membuat monopoli akuntansi. Kemudian membuat desain monopoli akuntansi, itu di dalamnya ada desain untuk peta monopolinya, kemudian untuk desain kartu kesempatan, kartu dana umum, dan yang lainnya seperti mungkin untuk kartu kepemilikan atau mungkin hipotek seperti itu. Kemudian mempersiapkan sistem dan peraturan permainan monopoli akuntansi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, ini tadi berhubungan juga dengan tadi yang sudah dijelaskan Mbak Gameli, yaitu dari buku manual book itu tadi. Kemudian untuk key resources-nya, itu pertama bahan baku yang berkualitas. Nah, ini kan di sini kan kita kan menggunakan kertas duplexnya. Nah, itu eh, dipastikan kita juga menggunakan supplier yang terpercaya. Jadi untuk kita, untuk barang-barangnya itu memang dipilih yang memang berkualitas. Untuk seperti kertasnya, ketebalannya untuk seperti apa, itu supaya juga berhubungan dengan ketahanan produk yang kita buat. Kemudian juga di monopoli ini kan kita juga ada seperti dadu, juga untuk bidak-bidaknya. Nah, itu juga kita memilih dari supplier yang memang bahan bakunya ini berkualitas. Jadi untuk produk yang kita buat itu juga tidak mudah rusak seperti itu. Kemudian desainer yang kompeten di bidang akuntansi. Kemudian yang terakhir ada peralatan desain yang memadai seperti laptop, kemudian aplikasi untuk mendesain seperti itu. Kemudian untuk key partnernya, yang pertama supplier kertas duplex, kemudian percetakan kertas, yang ketiga toko grosir mainan. Toko grosir mainan ini untuk membeli seperti tadi perlengkapan untuk pelengkapnya seperti dadu, kemudian bidak seperti itu, kemudian agen kemasan, juga yang terakhir penyelenggara bazar buku atau event. Kemudian untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tila. Baik, selanjutnya ada channel. Channel yaitu melalui promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Selanjutnya ada toko online, yaitu kita akan pasarkan melalui Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Di sini ada bazar buku atau event, toko buku, dan sekolah. Kemudian revenue stream, yaitu modal awal dari dana pribadi, kemudian hasil penjualan monopoli akuntansi, dan sistem bagi hasil dari kerjasama. Selanjutnya yang terakhir yaitu cost struktur, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi. Biaya produksi ini Cost terdiri structure. dari Cost Oh ya Bu, structure. Aduh, ya Allah. cost structure yaitu ada biaya bahan baku, biaya produksi yang terdiri dari biaya cetak dan biaya desain dan sebagainya. Biaya gaji karyawan, kemudian ada anggaran pemasaran. Ini terdiri dari pemasaran promosi, potongan harga, bazar atau event buku, media partner dengan pihak ketiga. Yang terakhir ada biaya operasional lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, saudara? Tidak ada yang bermasukan? Tolong jangan dilepas share screen-nya. Kalau tidak ada, saya memberi masukan ya. Antonia, Bella, dan Gameli.
Kok Gamalinya 2 kali ya? Antonia, Bella, saya tulisnya di sini. Sebentar, Antonia. Oke. Kita lihat dari mulai customer. Sebentar, kami minum dulu kok, gatel. Customer segment, saudara ya. Di sini adalah pelajar SMA atau SMK. Oke ya. Mungkin akan lebih spesifik lagi, mungkin SMA. Kalau SMK bisa semua ya, semua belajar akuntansi ya kalau SMK ya. Saya nggak tahu juga ya. Oke, guru akuntansi boleh, dosen, mungkin dosen akuntansi juga ya. Kemudian mahasiswa jurusan akuntansi misalnya ya, atau pendidikan akuntansi, dan umum silakan. Umum itu siapa misalnya? Ya sudah nggak apa-apa. Tapi paling tidak yang utama adalah yang mereka-mereka yang ingin belajar akuntansi mestinya ya. Karena kalau tidak seperti itu maka mereka nggak banyak orang tertarik dengan akuntansi itu ya. Nah, kemudian customer relationship di sini bagaimana saudara membangun hubungan dengan customer mulai dari mengenalkan, kemudian ketika saudara keep ya, saudara keep customer itu dan saudara develop, saudara kembangkan baik dalam jumlah maupun dalam ini ya, dalam jumlah pembeliannya ya. Saudara tawarkan dari sisi potongan harga, jadi dari aspek penjualan ya, dari perspektif marketingnya. Semuanya dari marketingnya ini. Customer relationship-nya. Nah, customer relationship itu sebenarnya bisa juga dibangun begini, saudara. Ini kan tentang akuntansi ya. Mungkin customer relationship-nya itu bisa saudara bangun dengan misalnya ada lomba akuntansi atau apa. Seperti di pendidikan akuntansi itu kan customer relationship-nya antara lain itu kan melalui OPA. OPA itu kan customer relationship-nya, artinya kita atau saudara sebetulnya itu mempromosikan pendidikan akuntansi itu sebetulnya, ya, mempromosikan itu, kemudian sehingga akan menambah jumlah customer-nya pendidikan akuntansi, dalam hal ini mahasiswa, gitu ya, itu customer relationship saudara, ya. Kemudian channels, artinya bagaimana how to deliver your service to customer. Bisa melalui promosi, toko online, pasar buku, toko buku, sekolah. Oke. Kemudian value proposition, nilai tambah apa yang sudah tawarkan kepada customer. Tersedia peraturan permainan sesuai kebijakan akuntansi perusahaan jasa. Atau sesuai standar akuntansi, mungkin begitu ya, artinya lebih tepat penggunaan istilahnya ya. Oke. Kemudian media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Oke. Mudah dibawa kemana-mana, kemana saja. Oke, handy ya. Saudara, ada enggak modulnya? Peraturan itu modul itu. Kalau misalnya modul tulis mungkin tersedia modul ini supaya jelas. Jadi modul itu isinya mungkin istilah-istilah, mungkin cara bermainnya dan sebagainya gitu ya. Ini menarik sekali loh saudara, ya. Nanti dilanjutkan di semester 5, 6 ya. Ini direalisasikan jadi bisnis ya. Nanti menjualnya ke sekolah, ya. Saudara promosinya bisa lomba bermain monopoli akuntansi, ya itu menarik. Kemudian itu juga saudara bisa gunakan untuk proposal skripsi saudara. Ya, efektivitas permainan monopoli di ini. Kemudian karena ini bertiga, mungkin monopolinya yang ini laporan keuangannya, yang lain. Ini loh saudara, awal-awal belajar akuntansi itu loh saudara. Persamaan dasar akuntansi itu loh saudara. Itu kan juga menarik. Orang kan kadang sulit
mencerna ya, tapi dengan permainan mungkin bisa lebih mudah ya. Jadi nanti paketnya mulai pengantar akuntansi sampai yang level tinggi misalnya, itu bagus sekali saudara ya. Nah, ini bagus ini ya. Kemudian tadi value proposition-nya itu yang ditawarkan ya. Kemudian selain mudah dibawa kemana-mana, mungkin mudah belajar akuntansi ya, mungkin ya. Itu value ya. Jadi belajar akuntansi yang mudah dan menyenangkan misalnya, itu value saudara. Ya. Jadi media pembelajar, oh sudah ada Pak ya, sudah ada. Pembelajaran akuntansi saudara, sebutkan itu ya. Jadi media pembelajaran akuntansi yang menarik dan menyenangkan. Udah gitu aja, nggak usah bagi peserta didik. Wong ada umumnya kok ininya ya kan. Ada umum, ada dosen, ada macam-macam kok. Jadi tidak selalu peserta didik kan. Jadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu. Dan mudah dibawa kemana-mana, handy ya. Kemudian key activities. Key activities, nah perhatikan saudara, saya kira membeli kertas itu bagian dari satu aktivitas yang lebih besar lagi. Ya, saya kira tahapannya adalah sebelum saudara membeli kertas, saudara pasti menyiapkan lebih dahulu materinya akuntansi yang akan dimainkan, ya kan? Saya kira itu ya. Jadi mungkin malah modulnya itu lebih dulu ya. Jadi mengembangkan atau memproduksi modul apa istilahnya, silakan bernama modul apa, permainan monopoli akuntansi atau apa bagaimana gitu. Setelah itu, nah, ketika membuat modul itu sudah ada mempersiapkan, ada membuat desain, kan gitu saudara ya. Artinya yang pertama itu setelah modul, saudara produksi permainannya. Jadi membuat modulnya dulu, kemudian memproduksi fisiknya permainan, kemudian saudara pasti memasarkan kan saudara ya. Masa didiamkan, masa hanya membuat saja. Nah ini kegiatannya, key activities-nya kurang komprehensif ya. Mesti memasarkan ya saudara ya. Mempromosikannya bagaimana supaya dikenal produk saudara. Ini kan produk baru nih. Nah, bagaimana? Ya mempromosikan dan kemudian menjual kan begitu saudara. Ya. Tuh. Sehingga kemudian key resources-nya untuk produksi perlu untuk produksi itu perlu, untuk membuat modul kan perlu sumber daya manusia saudara ya. Ya kan? Sumber daya manusianya mana ini? Sumber daya manusia apa sih saudara tulis, ahli apa guru akuntansi atau apa, silahkan ya key resources-nya ya, atau dosen akuntansi atau siapapun lah ahli akuntansi begitu. Kemudian lah ini coba perhatikan, di key activities dan key resources itu saling terkait saudara. Ya interrelationship. Jadi tiap blok itu sebenarnya saling terkait saudara. Ya tidak bisa terpisah-pisah. Coba lihat di sini di key activities. Di situ Anda tidak mengatakan ada aktivitas menjual, tapi saudara sebutkan di situ ada supplier. Untuk menunjang aktivitas apa itu? Membeli kertas saja. Nah, kan? Nah, makanya aktivitinya adalah memproduksi modul dan materi permainannya, kemudian mempromosikan dan menjual kan gitu ya. Sehingga untuk aktivitas memproduksi modul itu butuh sumber daya apa? Untuk memproduksi apa namanya permainannya, fisik permainannya memerlukan apa sumber dayanya? Secara umum saja, nggak usah kertas apa nggak perlu itu, jadi bahan apa gitu aja cukup ya. Itu di dalamnya sudah macam-macam. Kemudian aktivitas yang lain, aktivitas kedua tadi kan mempromosikan. Mempromosikan sumber dayanya apa yang saudara perlukan? Apakah promosinya dilakukan secara online saja, ataukah saudara mengadakan kegiatan-kegiatan karena di situ ada bazar buku dan sebagainya? Apakah semacam itu, ataukah yang lain? Nah, jadi key resources-nya akan mendukung kebutuhan di aktivitas yang saudara rencanakan. Ya, kemudian barulah menjual. Ketika menjual, saudara butuh siapa? Apakah saudara menjualnya tidak menjual sendiri, butuh sales ya, atau memang tidak butuh sales? Nah, ya kan? Nah, itu harus dipikirkan.
Kemudian yang masih terkait dengan key activities dan key resources itu adalah cost structure. Di cost structure, dari key resources, katakanlah key resources-nya butuh SDM ahli akuntansi. Maka di situ cost structure-nya adalah butuh gaji ya untuk gaji untuk sales, gaji untuk apa, ya kan? Kemudian untuk membuat ini memproduksi butuh biaya produksi misalnya, ya kan? Kemudian untuk apalagi tadi promosi butuh apa? Fisiknya apa? Butuh apa? Kemudian membayar gaji sales atau siapa yang akan mempromosikan. Transaksi penjual atau aktivitas penjualan memerlukan resources apa tadi? Dari resources itu maka struktur biayanya apa yang diperlukan? Sewa rumah, sewa toko, sewa lapak, sewa mobil, apa dan seterusnya. Ya, jadi sangat dekat sekali key activities, key resources dan cost structure itu harus relevan banget. Sebetulnya semuanya harus relevan. Semua ini dari key activities sebetulnya. Key activities itu saudara kan berarti melakukan aktivitas untuk menghasilkan ini produk atau jasa yang punya value proposition seperti yang saudara janjikan. Itu kan masih ngeling kan berarti di situ. Value proposition itu saudara munculkan karena saudara membangun customer relationship seperti itu. Customer relationship bagaimana membangunnya, butuh channel seperti apa, ya kan? Kepada siapa semua itu diberikan? Kepada customer segment. Nah kan gitu saudara, ya. Oke. Kemudian lanjut di key partners, supplier. Silakan. Emang saudara membuat sendiri nih? Oh percetakan. Kalau sudah percetakan, apakah bukan percetakannya nih yang membeli kertas duplex? Ya. Nah, kemudian toko grosir mainan. Oke, agen kemasan. Siapa yang mengemas? Apakah bukan percetakan? Ya. Nah, kemudian penyelenggara bazar buku atau event tertentu. Silakan. Nah, sekolah mana? Di sini ada sekolah, kok di key partners nggak ada sekolah. Nah, ini sudah nggak cocok. Ya. Nah, oke, sudah setiap blok saling terkait. Oke ya, lanjut ya, nanti dicermati lagi. Saudara, ini masukan ini bukan hanya untuk kelompoknya Antonia, Gameli, dan siapa tadi, Bella. Tapi untuk semuanya. Ya, untuk semuanya, sehingga setelah saudara mendapat masukan, silakan nanti diperbaiki lagi, nanti saya buatkan room untuk perbaikan. Ya, supaya saudara membuat dengan baik. Karena apa? Karena ini nanti akan ditindaklanjuti di semester selanjutnya. Ya, oke. Sekarang revenue stream. Revenue stream itu kan revenue itu pendapatan ya saudara ya. Modal itu kan bukan pendapatan ya saudara ya. Ya memang sebelum saudara perlu modal sih. Ya, revenue stream di sini hasil penjualan dan sistem bagi hasil kerjasama oke. Ya. Kalau modal ya otomatis itu diperlukan ya. Modal itu sebetulnya munculnya kan di cost structure ini sudah muncul di sini. Ya kan? Tadi sebelum mendirikan kan butuh misal uang sewa toko misalnya kalau mau sewa toko, ya kan? Biaya produksi, ya kan? Nah, dan lain-lain. Modal ada di situ cost structure. Jadi yang revenue stream ya revenue aja, saudara memproyeksikan pendapatan dari bisnis ini apa gitu. Gitu ya. Nah, masukan yang lain adalah tolong bisnis model canvas apa, usahanya dituliskan ya supaya jelas. Oh bahwa ini adalah BMC-nya. Oh ada di sini ya, tapi kurang besar ya. Jadi bisnis model canvas, monopoli akuntansi atau game monopoli akuntansi atau silakanlah apapun permainan monopoli akuntansi atau apa gitu ya supaya lebih jelas. Oke, saya apresiasi ini pekerjaan yang luar biasa dan kreatif ya. Semoga nanti bisa dieksekusi ya. Nah, selanjutnya nanti dalam business plan, dalam menyusun perencanaan keuangan dan sebagainya setelah ini, saudara fokus pada ini ya, saudara ya. Fokus di sini. Fokus di sini sehingga perencanaan bisnis untuk bisnis ini betul-betul sudah siap. Semester depan tinggal eksekusi ya di mata kuliah selanjutnya. Meskipun nanti bukan Bu Susi yang mengajar, nanti saya akan berpesan kepada yang mengajar. Saya belum tahu siapa yang akan mengampu,
Tetapi karena dulu yang memikirkan sejak awal itu Bu Susi, maka desain awal nanti insya Allah akan Bu Susi berikan kepada siapapun yang akan mengampu. Semoga itu bisa menjadi apa ya, sesuatu yang ada nilai tambahnya untuk saudara ya. Oke, itu terima kasih saudara. Ya, bisa dilepas share screen-nya. Selanjutnya siapa satu lagi dalam bidang bisnis umum, bukan pendidikan akuntansi? Silakan. Dari kelompok 10, Ibu. Oke, Hima. Hima siapa yang mengunggah? Yang mengunggah Amanda Bella. Saya izin share screen ya, Bu. Sebentar, iya silakan tapi sebentar ya. Amanda ya yang mengunggah? Iya, Bu. Amanda. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sahimatul Ulia, Afifati Puji Lestari, dan juga Amanda Bella Paramita izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan model Canvas dengan produknya Persea Agni. Sebelumnya nih saya mau menjelaskan dulu, kenapa sih alasannya kami tuh kepikiran untuk membuat bisnis ini. Jadi awalnya tuh muncul dari keresahan kami terhadap limbah biji alpukat yang tidak dikelola dengan baik. Padahal setelah kami research dan mencari tahu lebih dalam gitu, ternyata biji alpukat tuh apabila diekstrak itu kandungannya tuh sangat luar biasa banyak dan sangat bermanfaat untuk kulit wajah begitu. Jadi produk Persea Agni itu tuh bentuknya berupa acne spot atau obat jerawat. Nah, obat jerawat ini tuh bermanfaat untuk menenangkan kulit, menyembuhkan kemerahan, lalu memudarkan bekas dan lain sebagainya begitu. Lalu masuk ke bisnis plan ini sendiri. Yang pertama ada customer segment. Customer segment yang kita lakukan adalah masyarakat umum berusia antara 15 sampai 25 tahun yang mengalami masalah kulit berjerawat. Lalu ada customer relationship yang ingin kita bangun kepada kepada customer itu berupa personal assistant dan automated service. Nah, personal assistant sendiri itu didasarkan pada interaksi manusia antara manusia. Nah, nanti tuh bentuknya customer kita tuh bisa berinteraksi ataupun berkonsultasi begitu sama customer service untuk mendapatkan bantuan selama proses pembelian produk atau setelah pembelian selesai. Lalu untuk automated service sendiri itu layanan otomatis yang nanti tuh kan makin ke sini tuh teknologi semakin berkembang. Jadi ada kayak apa sih yang admin yang langsung dari apa tuh kayak chatbot gitu. Nah, fungsinya masih sama, supaya customer itu bisa mendapatkan bantuan selama proses pembelian produk atau setelah pembelian selesai. Nah, menggabungkan bentuk self-service yang lebih canggih dengan proses otomatis melalui online profile yang memberi customer layanan sesuai dengan keinginannya. Lalu lanjut ke channelnya itu kita menggunakan booth launching produk, booth stand untuk mungkin nanti ada satu event tertentu, lalu e-commerce kayak toko oranye, toko hijau, social lab gitu, dan kita ada website tersendiri yaitu www.perseaskin.com. Lalu untuk value proposition-nya yang pertama mengandung minyak biji alpukat yang bermanfaat dalam membunuh bakteri penyebab jerawat, dan yang kedua membeli produk sama dengan mengurangi limbah biji alpukat. Untuk komponen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk poin selanjutnya di sini ada key activities, yaitu produksi. Di sini kita memproduksi Persea Agni itu tersendiri, kemudian kita memasarkannya, dan juga kita juga menjual produk Persea Agni. Kemudian untuk key resources-nya sendiri, di sini ada bahan-bahan dan alat, seperti mungkin ada alat-alat dalam pembuatan skincare itu seperti apa, dan sebagainya. Kemudian untuk brand ambassador di sini sebagai bentuk
bentuk pemasaran atau sebagai pembantu kita dalam memasarkan produk ini sendiri, yaitu bisa dengan kerjasama dengan brand ambassador, kemudian dengan iklan, dengan kita mengiklankan produk ini di sosial media ataupun di platform lainnya, dan kemudian ada booth dan juga e-commerce. Kemudian selanjutnya ada key partners. Di sini kita akan bekerja sama dengan platform seperti mungkin karena kita tadi menggunakan channels-nya e-commerce, jadi kita pasti ada kerjasama dengan platform itu, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, atau Sociala, dan sebagainya. Kemudian ada beauty partners. Di sini kita pasti akan bekerja sama dengan influencer-influencer yang sekiranya bekerja di bidang skincare dan sebagainya seperti itu. Kemudian kerjasama dengan dermatologi yang dikhususkan untuk menguji produk kita agar layak diedarkan di masyarakat. Kemudian dan perusahaan manufaktur. Nah di sini karena kita bisa dibilang kan mendirikan atau menciptakan produk skincare sendiri kan bukan berarti kita harus punya perusahaan manufaktur tersendiri gitu. Itu pasti bakalan membutuhkan biaya yang sangat besar kalau kita harus mempunyai perusahaan manufaktur tersendiri. Dan maka itu di sini sudah banyak perusahaan manufaktur yang sekiranya bisa diajak untuk kerjasama dalam misalkan membantu kita untuk membuat produk skincare sendiri seperti itu. Untuk poin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bella. Baik, terima kasih Afifah atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu terkait cost structure ya. Nah itu ada biaya terkait pembelian bahan-bahan persea acne, terus ada alat yang dibutuhkan, terus ada pembayaran iklan, terus ada pembayaran gaji karyawan juga, terus biaya pengembangan produk dan juga biaya platform. Nah untuk yang terakhir yaitu revenue streams. Nah itu ada dari penjualan produk dan juga mungkin ada tambahan lagi biaya tambahan itu ya pendapatan bagi hasil dengan perusahaan manufaktur itu. Mungkin itu. Nah di sini bisa dilihat ya teman-teman ada desain dari produk kita gitu. Jadi di pojok bawah ini merupakan desain acne spot persea acne dari produk kita. Mungkin teman-teman bisa melihatnya seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Susi. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kami juga menerima kritikan dan juga saran. Atau dari Ibu Susi mungkin ada masukan, Bu? Terima kasih, Afifah, Amanda, dan Hima. Bagus ya, rencana bisnisnya. Ini perlu dieksekusi nanti di next-nya ya. Jadi tolong dijaga. Ada tim ini harus solid ya, harus solid, dan kalau membuat itu memang betul-betul applicable ya, bisa diimplementasikan. Seperti tadi teman yang pertama tadi kelompoknya Antonia tadi kan membuat apa tadi monopoli ya, monopoli akuntansi, permainan monopoli akuntansi. Kalau ini membuat obat anti jerawat gitu ya, kalau boleh dikatakan, dengan memanfaatkan ini sehingga nanti ketika saudara membuat tugas akhir nanti kan membuat proposal PKM ya, sehingga latar belakang tadi yang Hima tadi presentasikan itu mungkin akan disampaikan di sana. Kalau bisa dukungan penelitian ada sehingga memang memperkuat bahwa bisnis ini pantas dikembangkan gitu ya. Kemudian gambar ini BMC ini customer segment
masyarakat umum berusia, oke, jelas ya, jelas, fokus, customer segmentnya jelas. Adalah masyarakat usia 15 sampai 25 tahun yang mengalami masalah kulit wajah berjerawat. Oke, berarti jelas kan segmennya. Kalau semuanya nggak jelas tuh nanti soalnya value proposition-nya dan macam-macamnya itu nanti akan sulit. Kemudian customer relationship-nya, bagaimana saudara mendapatkan customer, kemudian bagaimana menjaganya, keep them, dan bagaimana tuh expand ya, mengembangkannya dengan personal assistant dan automated service. Saya kira itu bagus ya. Channelsnya dengan booth launching produk, artinya ini gimana? Saudara punya booth di mana ini? Di mall-mall? Iya Bu, mungkin di mall atau kalau enggak kita membuat ikut gitu kayak suatu event. Kan kadang ada kampus-kampus yang open tenan gitu, nanti kita buka booth di sana untuk memperkenalkan produk kita biar lebih ngena ya, gitu di masyarakat. Enggak apa, bagus. Artinya harus jelas ya nanti di kan kalau di mana di BMC ini kan memang sangat simpel ya, tapi kan penyusun atau pembuat rancangan ini tahu akan kemana arahnya nanti ya. Kemudian booth stand e-commerce ya, e-commerce. Booth launching produk dengan booth stand bedanya apa ya? Kalau booth launching produk itu lebih ke memperkenalkan produk untuk pertama kali dia keluar gitu loh Bu. Kalau booth stand-nya itu udah ada produknya dan tinggal kita memasarkan kayak membuat orang lain tuh beli gitu. Kalau booth stand tuh lebih ke event, jadi kita memasarkan produknya. Kalau booth launching lebih ke memperkenalkan produknya gitu. Oke, ya, udah nggak apa. Oke, kemudian value proposition. Jadi nilai tambah apa yang ditawarkan oleh tim ini kepada customer, ya produk-produk yang dihasilkan oleh tim ini kepada customer adalah mengandung minyak biji alpukat yang bermanfaat dalam membunuh bakteri penyebab jerawat. Oke, membeli produk sama dengan mengurangi limbah biji alpukat. Oke, ada enggak value artinya yang katakanlah obat jerawat itu seperti apa yang ada di pasaran, tapi obat jerawat itu seperti apa yang berbeda, itu ada enggak? Jika ada mungkin bisa ditambahkan di value proposition ya. Jadi value proposition itu bisa kebaruannya, bisa keunggulan produknya, keunggulan pemasarannya, keunggulan yang lainnya itu bisa kemudahan dalam mendapatkan dan sebagainya, itu adalah value proposition ya. Jadi nanti dipikirkan lagi kalau memang ada sesuatu yang yang belum terekam di sini nanti ditulis lagi. Kemudian key activities. Oke, key activities-nya sederhana ya, produksi, pemasaran, penjualan, tapi itu sudah mencakup semuanya. Oke. Kemudian kok pemerasan ya itu ya. Key activities-nya pemerasan. Ya, pemasaran ya maksudnya ya, nanti betulkan ya nanti. Key resources-nya untuk aktivitas produksi, key resources-nya apa? Bahan-bahan dan alat. Anda produksinya di mana? Butuh rumah produksi enggak? Enggak Bu, karena nanti kan kita udah bekerja sama perusahaan manufaktur. Nah, kita tuh udah cari tahu di sosial media gitu. Nanti tuh udah kita tinggal masarin gitu Bu, karena udah diproduksi langsung sama pabriknya si perusahaan manufaktur ini. Kayak contohnya tuh kayak Paragon. Nah, Paragon itu tuh menaungi Emina sama apa-apa gitu. Nah, itu tuh yang memproduksi produknya itu tuh jadi perusahaannya itu gitu Bu. Nah, idemu udah itu gimana? Enggak, jadi nanti menjalin kerjasama gitu loh Bu. Jadi iya, saya tahu kerjasama. Kerjasama itu kan mereka alatnya. Iya. Nah, ide produknya kan dari saudara. Iya. Nah, itu kayaknya masih harus kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, itu ya. Ya. Makanya kalau bisa BMC-nya ini yang applicable, saudara. Kalaupun misalnya itu harus diproduksi sendiri, misalnya itu bisa enggak. Jika tidak, mungkin apalah yang bisa gitu. Karena kalau kerjasama dengan industri itu tidak mudah. Lah ini hasil penelitiannya bagaimana? Jangan-jangan nanti ini diproduksi yang pakai kulitnya ruam-ruam misalnya, atau laku enggak gitu ya. Nah ini
untuk mau bekerja sama dengan pemberi ide itu tidak sederhana. Sehingga, nah tolong, saya kan sudah pesan dari awal, buat BMC, perencanaan bisnis yang bisa diterapkan. Karena apa? Karena semester depan, saudara itu harus mengeksekusi rencana ini. Gitu. Kalau tidak bisa, nah kan berarti saudara dari nol lagi, itu enggak, sudah nilai kurang kalau seperti itu. Jadi yang dari sekarang ini harus dieksekusi, saudara. Nah, bisa dieksekusi artinya seperti apa? Kan bisa kan obat jerawat tapi tradisional, gelinding-gelindingan kecil-kecil apa misalnya loh, gitu ya. Kalau memang mampunya masih seperti itu, tapi ke depan pelan-pelan akan berkembang. Kalau saudara tahu jamu-jamu itu yang besar itu dulu atau Wardah atau apa itu dulu mungkin tidak langsung seperti itu kan prosesnya, mungkin jualan yang plastikan lah atau apa seperti awalnya seperti itu. Nah, silakan saudara, jika memang itu bisa dilakukan seperti itu, saya kira akan lebih baik jika kau sendiri. Soalnya menggandeng industri, apalagi industri lo ya, itu nggak gampang, saudara. Apalagi mohon maaf ya, background saudara bukan dari ilmu yang relevan dengan bisnis ini gitu loh. Ya lah. Nah, sehingga kalau memang mau mencoba itu ya yang harus bisa dari tanganmu sendiri menciptakan produk itu, ya. Oke. Itu masukan dari saya, sehingga saya tadi makan produksinya bahan-bahan dan alat nggak butuh ruang untuk produksi, nggak butuh untuk apa, saya tanyakan itu. Pemasarannya silakan itu, penjualannya dengan booth dan e-commerce. Oke. Key partnersnya, oke, saya lihat cost structure dulu. Cost structure-nya karena ini sangat erat kaitannya dengan dua di atas. Bahan-bahan, alat, iklim, gaji karyawan. Pengembangan produk itu apa masuknya? Pengembangan produk itu apa maksudnya? Apa Hima atau Amanda atau Afifah? Di cost structure itu ada pengembangan produk. Maksudnya? Mungkin ini kan kita berinovasinya ke skincare yang berfokus sama acne spotnya aja, sama jerawatnya aja. Mungkin nanti ada kita ngajuin uji ke dermatologi lagi, apakah ini tuh bisa dikembangin ke produk skincare lain gitu loh Bu, untuk mengatasi masalah kulit yang lain gitu. Oh, saya kira saudara akan tetap pada produk yang satu itu. Itu tetap yang satu itu, tapi kemudian dengan kalau tadi awalnya gelindingan gitu, plastikan, kemudian pengembangan produknya itu dengan kemasannya lebih bagus atau apa, saya kira itu. Jadi biaya pengembangan produk, pikiran saya itu ya, silakanlah apapun yang saudara lebih tahu rencananya. Kemudian biaya platform. Key partnersnya platform. Platform itu organisasi seseorang atau apa? Bukan kan, saudara? Apa platform itu? Berarti ke apa? Ayo. Platform tuh kayak itu loh Bu, kayak Shopee, Tokopedia. Kita tuh bingung ditulisnya apa. Ya, nulisnya mungkin platform. Provider apa gitu kan bisa. Jelas kan? Ya. Jadi ya, pasti key partners itu organisasi atau orang kan atau personal kan. Nah, bukan platform ya. Beauty partner, jelas toh beauty partner itu bisa ya dermatologis atau siapa ya nyebutnya ya, perusahaan manufaktur, itu kan cocok ya. Oke, nanti dievaluasi lagi. Kemudian revenue streamnya penjualan produk, oke saya kira itu memang betul. Oke, ya nanti silakan dicermati lagi dan apakah memang untuk membuat perencanaan yang bisa diterapkan itu harus seperti apa, tapi overall saya kira ini sudah bagus, hanya saja nanti eksekusinya yang harus dipikirkan bisa nggak dieksekusi. Kalau dengan seperti ini, seperti rencana Anda. Kalau misalnya ingin disederhanakan kan masih bisa, ya. Sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki BMC revisi, nanti saya siapkan roomnya dan saudara bisa lakukan di sana. Oke. Terima kasih Hima dan kawan-kawan, ya. Semoga saudara bisa merealisasi
rencana bisnis ini dengan baik, ya, dan Anda bebas jerawat. Itu Amin. yang harus utama saudara tunjukkan. Lah kalau rencananya penuh dengan jerawat, ya siapa mau membeli, ya? Nah, saudara sudah 2, saya tidak akan menambah lagi. Tadi kan kesempatan tugas yang pertama tidak ada yang maju, yang maju hanya 1, ya sudah cukup sekian, saudara. Prinsipnya begini, saudara. Masukan saya kepada timnya Gameli dan Afifa dan kawan-kawan itu bukan hanya untuk mereka, untuk 2 tim itu, tapi untuk semuanya. Ya, jadi masukan itu berlaku untuk umum. Jadi kalau saudara tidak presentasi dan kemudian secara spesifik, loh kok masukannya itu padahal saya butuh yang lain, lah silakan saudara bertanya. Tapi jika tidak, ya paling enggak sama, kurang lebih misal kesalahannya atau kekurang maksimalannya itu sama, ya silakan dengan informasi yang saya berikan kepada timnya Gameli dan Afifa, ya silakan itulah materi-materi perbaikan atau revisi yang harus saudara lakukan, ya. Ada pertanyaan sampai di sini atau ada masalah lain yang ingin didiskusikan? Semuanya sudah presensi ya, saudara ya. Oke, nah, jangan sampai saudara, kalau enggak itu saya tutup ya. Sudah nutup soalnya kalau sistem yang nutup. Saya sih beri waktu longgar sebetulnya, tapi kan kelonggaran itu juga ada batasnya. Bagaimana saudara, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Memang materi diskusi agenda kita hari ini adalah mempresentasikan itu. Saya memberikan umpan balik, memberikan masukan atas pekerjaan saudara. Ya, kalau tugas pertama tadi memang nggak ada yang mempresentasikan, ya sudah kan saya cuma memberi masukan kepada timnya Antonia saja tadi, ya kan? Antonia dan kawan-kawan. Yang lain mungkin merasa sama saja, ya sudah, ya. Ya, sudah nggak memaksimalkan kesempatan yang saya berikan, ya nggak masalah, saya malah senang, ya. Tadi kalau nggak ada yang presentasi malah senang kok, saya tutup kuliahnya, ya. Nah, ada pertanyaan saudara? Ada yang didiskusikan? Saya izin bertanya. Silakan Antonia. Untuk tadi kan ada masukan-masukan Bunda, itu nanti untuk bisnis model kanvasnya diperbaiki kemudian disubmit ulang atau tidak perlu ya Ibu? Disubmit ulang, nanti saya siapkan, tadi saya sudah bilang saya siapkan roomnya untuk BMC revisi, ya. Terima kasih Bu. Iya, sebaiknya diperbaiki saudara, dan bagi siapapun yang mungkin bisnis modelnya masih setinggi langit, ya, yang tidak mungkin bisa dilaksanakan, tolong diturunkan, ya, yang membumi begitu, yang bisa dilaksanakan, yang bisa dieksekusi gitu. Bisa dijual dan bisa menghasilkan uang gitu, ya. Ya, sudah cukup. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian, saudara. Minggu depan kita sudah sampai pada, saudara, apa ya minggu depan? Minggu depan sepertinya sudah di perencanaan keuangannya, saudara. Ya, analisis keuangan dan sebagainya. Sehingga saudara nanti akan mengeksekusi di bagian keuangan, di aspek keuangan dari bisnis yang saudara rencanakan ini. Ya, nanti di materi terakhir saudara akan bermalam Sabtu ya. Selamat berlibur, nggak berlibur, Sabtu juga nggak berlibur saya. Ya, selamat menikmati weekend lah, ya, menikmati weekend dengan aktivitas di luar kuliah maksud saya ya, dan yang lain-lain. Saya pun juga demikian, Sabtu juga tidak libur. Semoga tetap sehat, saudara. Kalau nggak ada lagi yang didiskusikan, saya cukupkan sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama.